Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Lestari, NIM 18230036, jurusan akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai apakah emas merupakan aset lindung dalam krisis COVID-19. Hingga 5 Januari 2021, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 84.407.195 orang dan mengakibatkan 1.848.704 kematian secara global. Krisis kesehatan yang meningkat pesat telah cepat berubah menjadi krisis ekonomi global. Pasar keuangan global mengalami gejolak terburuk sejak 1930-an, mengakibatkan penurunan sepertiga ketiga dalam indeks S&P 500 dari akhir Desember 2019. Ketika pemerintah Cina melaporkan kasus pertama yang dikonfirmasi dari COVID-19 di Wuhan, hingga Maret 2020. Dow Jones Industrial Average mencatat penurunan harian terbesar ketiga dan keenam pada 12 Maret dan 16 Maret 2020. Studi telah memberikan hasil yang beragam pada karakteristik emas selama pandemi COVID-19. Untuk pelaporan industri, peran emas sebagai aset lindung nilai dan dipengaruhi oleh krisis COVID-19. Studi kami membahas kurangnya konsensus di antara para peneliti dan praktisi tentang ikatan properti aset emas. Penelitian ini menggunakan kumpulan data yang mencakup krisis ekonomi akibat pandemi hingga April 2020. Karakteristik pasar keuangan telah berubah secara signifikan, khususnya aset keuangan telah bergerak secara bersamaan sejak saat itu. Oleh karena itu, studi empiris diperlukan untuk memeriksa apakah emas berfungsi sebagai tempat perlindungan yang aman aset selama fase pandemi yang berbeda. Terlebih lagi, sebagian besar studi tentang keuangan dampak COVID-19 telah menggunakan data set harian. Namun, mengingat kerangka waktu untuk masing-masing tahap pandemi cukup sempit, penting untuk menggunakan data dengan lebih tinggi dari harian frekuensi untuk mencapai kesimpulan yang kuat. Penelitian telah menunjukkan hasil yang beragam mengenai properti aset dari emas selama pandemi COVID-19. Mengingat ini, hasil yang beragam tentang peran emas sebagai aset lindung nilai selama pandemi COVID-19. Kami memeriksa kembali perannya untuk pasar saham utama, minyak dan mata uang utama, dan juga memberikan tinjauan terpilih tentang peran emas sebagai aset lindung nilai emas. Sampel mencakup periode pra-COVID-19 dan periode COVID-19. Dimula pada hari di mana Cina melaporkan kasus pertama COVID-19. Periode COVID-19 di studi ini dibagi menjadi dua fase berdasarkan waktu kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi konsekuensi finansial dan ekonomi dari pandemi. Dimulai dari menggunakan statistik deskriptif, artinya pengembalian per jam dari semua indeks. Indeks mengalami pengembalian negatif yang dramatis selama fase pandemi. Namun, pengembalian per jam dari indeks ini jauh lebih tinggi selama periode COVID-19. Terima kasih.